acara rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sri Kandi Pemuda Pancasila Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal, yang kami banggakan seluruh kader dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada hari ini, tanggal 28 Oktober 2025, Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal dapat menyelenggarakan rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Hadirin yang kami hormati, dengan harapan acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal yang akan dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Laporan kegiatan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. 3. Laporan keuangan oleh Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Yang keempat, penutup. Kepada yang terhormat Hajah Yunieti Utami Eskom MM disilakan untuk memimpin rapat pleno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Nur Sada serta semua pengurus dan kader DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Alhamdulillah, rasa syukur pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rapat pleno bulanan, di mana hari ini kita laksanakan tepat di hari ulang tahun Sri Kandi Pemuda Pancasila yang ke-42 tahun. Di sini kita buka dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mari kita buka untuk acara rapat pleno pada siang hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara rapat pleno pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu laporan. Pertama, laporan dari sekretaris. Monggo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan notulen kegiatan Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal bulan September sampai Oktober tanggal 9 September. Kegiatan
yaitu menghadiri kegiatan GOW di Adipura, Kota Tegal. Dihadiri 4 anggota Serikandi Pemuda Pancasila. Tanggal 10 September yaitu menghadiri kegiatan IPMI Kabupaten Tegal, dihadiri 3 anggota Serikandi Pemuda Pancasila. Tanggal 11 September yaitu menghadiri kegiatan seminar literasi keuangan syariah perempuan. Kedua, dihadiri 10 anggota Serikandi Pemuda Pancasila. Tanggal 17 September menghadiri pameran replika benda sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihadiri 25 anggota Serikandi Pemuda Pancasila. 20 September yaitu menghadiri kegiatan GOW pembagian gendeng, dihadiri 2 anggota Serikandi Pemuda Pancasila. Tanggal 21 September menghadiri kegiatan senam bersama dari GOW, dihadiri 12 anggota Serikandi Pemuda Pancasila. Tanggal 22 September pelatihan kegiatan Ngadi Saliro GOW dihadiri 4 anggota Serikandi Pemuda Pancasila. Minggu tanggal 21 September yaitu pertemuan rutin Serikandi Pemuda Pancasila dengan pengisian materi dari BNN, Badan Maritim Nasional. Tanggal 24 September tahziah ke Mbak Magdalena. Tanggal 25 September mengikuti kegiatan senam bersama GOW, dihadiri 6 peserta Serikandi Pemuda Pancasila. Tanggal 28 September menghadiri kegiatan Pemusda Patayat NU Kota Tegal, dihadiri 2 anggota Serikandi. Tanggal 30 September menghadiri latihan senam untuk Komite GOW, dihadiri 10 anggota Serikandi. Demikianlah pembacaan notulen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan, apakah sudah bisa disahkan? Ditanyakan.
Pimpinan rapat aja nih. Pimpinan rapat untuk menanyakan kepada peserta yang hadir di sini, peserta rapat, apakah notulensi tadi ada yang kurang atau tidak? Apakah sudah bisa disahkan? Untuk hasil notulen tadi yang dibacakan oleh sekretaris, apakah sudah tepat atau ada masukan? Silakan, monggo. Dari bulan September ada yang belum dimasukkan untuk laporan ini, monggo masukan. Cukup? Cukup. Bisa disahkan? Sah. Bisa. Terima kasih, kita sahkan ya Mbak Sekretaris. Terima kasih untuk laporan dari Sekretaris. Jangan sekretaris ya, ini kan hanya menggantikan sekretaris. Ya, sementara. Jadi tidak penyebutan Mbak Sekretaris karena penyampaian oleh pihak yang mewakili. Jadi langsung kita penyebutan notulensinya saja. Notulensi dapat disahkan hari ini? Sah. Terima kasih. Untuk laporan yang kedua yaitu dari Bendahara Umum, silakan melaporkan. Merdeka! Merdeka. Pancasila! Abadi. Pancasila! Abadi. Pancasila! Abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya laporkan keuangan Sri Kandi DPC Pemuda Pancasila Kota Tegal dari bulan Juli, Agustus, September nggih. Sehubungan kemarin saya vakum. Alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sebelum September saldo akhirnya. Satu akhirnya saja ya. Oke. Iya, oke. Untuk bulan Juli saldo akhir Rp1.355.000. Kemudian untuk bulan Agustus saldo akhir Rp1.030.000. Iya. Kemudian untuk bulan September saldo bulan Agustus Rp1.030.000. Kemudian masukan bulan September Rp310.000. Kemudian untuk pengeluaran untuk transport petugas BNN Rp150.000, iuran GOW Rp50.000, iuran senam GOW Rp100.000, iuran kas GOW Rp75.000, jumlah Rp375.000. Untuk pemasukan untuk pemasukan Rp1.340.000. Kemudian pengeluaran Rp375.000. Saldo akhir September sebanyak Rp965.000. Matur nuwun, mohon dikoreksi nggih Ibu Ketua. Mohon dijelaskan untuk laporan bendahara, apakah ada kwitansi yang mewakili DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila ketika menghadiri GOW? Ada, sementara iya, ada. Betul ada ya? Ada. Harus tertib nanti Iya, untuk iya. laporan LPG-nya. Gimana untuk forum di sini? Apakah disetujui laporan dari Bendahara Umum total keuangan untuk akhir Oktober ya? Akhir September. Akhir September. Dilaporkan bulan depan. Akhir September berjumlah Rp965.000. Terima kasih untuk gimana? Ada masukan dari semua anggota di sini? Izin Ketua, Siap. saya ingin menyoroti tentang laporan keuangan dengan sistem keuangan. Setidaknya penggunaan kalimat bukan masukan,
antara masukan dengan pemasukan sesuatu yang berbeda. Masukan, kalau saya memberi masukan, hari ini saya memberikan masukan. Ini pemasukan. Sebentar. Tadi ketika menyampaikan artinya, hal-hal demikian adalah kalimat yang saya dengar, mungkin saya yang salah dengar, karena tadi saya mendengarkan masukan. Yang kedua, izin ini bendahara, bukan maksud mengkoreksi atau menguliti, kita semuanya belajar untuk menjadi yang lebih baik. Kami menawarkan sistem keuangan dengan sistem keuangan yang modern yang menggunakan sistem Excel. Ketika melaporkan itu bisa di-share di grup. Jadi semua rekan-rekan di sini di grup, entah mau baca entah mau tidak, yang penting kewajiban pengurus sudah menyajikan di grup. Jadi nanti kalau barangkali terkait dengan penggunaan Excel, saya rasa dari adminnya ketua pun sudah bisa membantu bendahara. Yang dibacakan secara manual oleh bendahara tidak apa-apa, tidak harus kita paksakan bendaharanya mengikuti sistem Excel, tapi yang disajikan di grup tidak pernah tulisan oretan tangan, tapi kita sudah menggunakan sistem yang modern yang bisa di-share di grup. Itu pendapat saya yang pertama. Pendapat saya yang kedua menyambung tentang Umi. Betul, setiap keuangan 1 rupiah pun harus ada data dan bukti dukungnya. Seperti tadi terkait, saya lebih kok tertarik dengan iuran GOW. Sebenarnya GOW, boleh saya tanya sama bendahara, setiap bulan, terutama bulan Oktober ini, berapa yang dikeluarkan Sri Kandi untuk GOW? Terus timbal baliknya dari GOW kepada Sri Kandi, apa yang kita peroleh? Mohon dijawab oleh bendahara umum, terutama berapa pengeluaran Sri Kandi ini untuk GOW? Kok rasanya lebih besar keluarnya untuk GOW daripada untuk kegiatan internal kita? Barangkali saya salah dengar, barangkali saya salah tangkap, mohon dimaafkan. Silahkan bendahara. Nggih, matur nuwun, masukan yang bagus banget nggih, Ibu Hajah Neneng MK. Untuk iuran tiap bulan untuk GOW itu yang harus itu Rp75.000. Cuman kemarin banyak kegiatan, saudara-saudara nggih, rekan-rekan kami tercinta, Ibu Ketua, Ibu Waka, Ibu Umi Nusa ada yang terhormat. Kemarin ada iuran GOW Rp50.000, itu buat apa Mbak Mais? Ngapunten? Untuk lomba make up nggih? Iya. Sehubungan kemarin ada lomba make up, jadi Sri Kandi, oh belum untuk latihan. Oh iya. Kemarin untuk latihan make up itu iuran Rp50.000 ya. Terus iuran senam GOW Rp100.000 Mbak. Nggih, terus iuran wajib per bulan Rp75.000. Itu yang wajib yang harus kita keluarkan tiap bulan. Kata Mbak. Penting ada di sini, ada semua ketua. Sudah dikirim semua. Iya, tak kirim semua sudah. Kan tiap bulan kan tak kirim ke ketua untuk dikoreksi. Barangkali ada kesalahan gitu loh. Nggih, demikian nggih laporan dari saya selaku bendahara umum. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan tadi masukan dari Ibu Hajah Neneng MK selaku Waka DPC Sri Kandi Kota Tegal sangat bagus banget. Terima kasih Nji, Bu Waka. Matur nuwun. Sebelum kami akhiri, wassalamualaikum nggih. Kita bagikan Merdeka! 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 Pancasila! Abadi! Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Matur nembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukan, saran, dan arahan dari DPW Ibu Hajah Umi serta Ibu Wakil Ketua 2. Masukannya keren, saran-sarannya, dan terima kasih juga untuk laporan dari bendahara pada hari ini. Total untuk akhir bulan September ada Rp965.000. Untuk itu kita laporan-laporan sudah selesai. Bisa disahkan laporan keuangannya ya? Oke, terima kasih. Untuk itu marilah kita tutup. Sebelum ditutup, karena di posisi saya bukan selaku owner ya, posisinya hari ini bersama Mbak, saya adalah wakil ketua ya. Jadi saya menyampaikan kalau selaku owner Hikmah Sauna tidak punya hak untuk bicara, tapi selaku waka saya boleh bicara dan boleh mendampingi ketua dalam memimpin rapat ini. Mbak-mbak semua yang di sini pastinya pengen Sri Kandi lebih maju. Pengen!
kalian punya usulan nggak? Pengen kegiatan apa yang untuk menambah keilmuan? Boleh dari meja yang di sana. Mbak Neng ada usulan? Mbak siapapun boleh kasih usulan. Untuk kemajuannya Sri Kandi ke depan pengen pelatihan apa? Atau sudah bisa semua? Oke, Mbak yang tunjuk jari silakan. Kesini boleh. Jadi biar kenal. Jadi kalau yang menyampaikan ide, inisiatif boleh sambil kenalan. Kita latihan megang mic juga. J, silakan. Perkenalkan dirinya siapa, usulannya apa, atau masukannya seperti apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalkan saya Bu Hairmi, panggilan harian Bu Ermi. Saya bersama Mbak Siti Sundari masih saudara. Sama saya saudara nggak? Saudara. Saudara Ibu Putu Adan. Tetangga saya, Bu. Tetangga desa. Tetangga saya juga. Begini tadi barusan Waka bilang siapa yang mau usul sesuatunya gitu ya. Ngapunten barangkali nggak berkenan, tapi saya pengen mengusulkan di Sri Kandi Kota Madya ada Kota Tegal. iya, di Kota Tegal ada kegiatan rebana barangkali berkenan. Kalau tidak, abaikan saja. Ngapunten, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang bagus dan tetap akan dipertimbangkan oleh pengurus. Kita catat. Sekretarisnya yang mewakili hari ini catat ada usulan membuat kelompok rebana ya. Kalau yang usulkan siap jadi pimpinan dan koordinator ya. Yang lain yang mau usul, kita ini pelatihan MC sudah berjalan beberapa kali, tapi yang hadir belajar itu aja. Ada yang mau ikut lagi apa tidak? Kalau bisa semuanya belajar. Karena sebenarnya MC itu ada pada tempatnya. Kenapa MC yang digadang-gadang? MC itu ruhnya acara. Dan ketika kita semua belajar di sini jangan punya pikiran saya sih buat apa belajar MC. Materi utama MC itu bisa untuk sambutan apa saja, bisa untuk mimpin rapat, bisa untuk mengajukan usulan apapun itu. Mbak-mbak di sini siap nggak kalau kita adakan pelatihan MC lanjutan? Siap? Siap ikut atau siap doang? Siap ikut. Alhamdulillah. Oke. Yang lain usulannya apa? Kayaknya tadi sudah ada yang bukan angkat tangan tapi tunjuk jari. Tadi siapa yang tunjuk jari? Ini Bu Niki. Bu Niki ini saya biasanya manggilnya Niki Eco karena memang Eco sekali, suaranya keren, suaranya Eco. Silakan kepada Mbak Niki, silakan usulnya apa? Ke depan sambil kenalan lagi sebenarnya namanya siapa sih? Kita manggilnya Mbak Niki sebenarnya namanya siapa? Apa Niki Astria atau Niki apa? Yang pasti Niki cantik. Niki apa Mbak? Nikita Willy, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal semua sudah kenal ya. Ini Ada yang buat belum. ada saja. Ada yang belum kayaknya Mas Toto belum kenal. Minta kenalan terus. Wah, Dari Hanya sama Mas Mbak Toto Indri belum istri kenal. Anda. Ngapunten guys, sekedar intermezzo nih Bapak. Nama saya Fatimah Azhara. Masya Allah. Tapi Biro umroh ini kita bisa berangkat umrohnya bersama Fatimah Zahra. teman-teman biasa panggil saya Niki. Sejarahnya apa? Sekelumit saya cerita Nji, enggak apa-apa Nji. Jangan panjang-panjang ya. Iya, jangan panjang-panjang. Saya itu nge-break di radio Rapi Wilayah 14 Kota Tegal. Nama saya di udara Niki. Akhirnya kita sering ketemu dengan komunitas ya, terutama breaker. Nama saya Niki, akhirnya menjalan kemana-mana, panggilnya pada Niki semua. Karena yang mempromosikan itu Arjunaku, yang mempromosikan itu suamiku tercinta. Gitu ya, so sweet sekali. Oke, sejarahnya Dulu Niki sudah tahu suami ya. saya nge-breaknya
itu namanya Senopati ya. Saya Niki Bening Rindu Tiara Kemuning Fatihah Sari Marina Canda Buana Eva Marta di Sastra. Ketika saya udah ramai banget baik di lokal maupun di lokalan resmi gitu ya, di apa ya Jadi Mbak Niki ada yang resmi. populer baik di darat, di laut maupun di udara. Kadang-kadang nih ada yang bisa enggak nih niruin nama Niki, nanti saya tak kasih 100.000. Gak ada yang bisa 200.000, gak ada yang bisa 300 sampai 500.000. Hingga saat ini tuh gak ada yang bisa. Kemarin waktu kita jalan berlima kalau nggak salah sama Ibu Neneng yang cantik dan jelita, murah senyum dan ramah tamah, terus Mbak Budianti, Mbak Titi Ugi, Niki, terus satunya kan nggak salah siapa ya Cinta, ada apa pokoknya berlima. Ya ketua kita oh, dong, iya, gimana mesti nggak ngapunten bisa ya Bu? ketua di menjeng nomen inilah ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah, ampun. Makasih Neneng dan rekan-rekan, ya dong, Kiruki namanya Niki. Angelina Bunga Rosa, Niki Bening Rindu Tiara Kemuning Fatihah Sari Marina Canda Buana Eva Marta di Sastra. Itu pun mau saya kasih 500.000 loh kalau ada yang bisa. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang ada yang bisa. Ayo pertanyaannya apa nih Oh usulannya? iya, usulannya ngapunten nggih. Ibu ketua yang cantik dan jelita, baik hati, Umi Nur Saada, Ibu Ustazah, Ibu panutan kami, kemudian Ibu tim P3A, Ibu Waka. Oh iya, Jawa ya wis. Intinya saya usul gimana andai kata Sri Kandi kita tercinta itu kita ciptakan Jumat berkah Umi. Menurut saya Umi, Jumat berkah baik Jumat pertama ataupun Jumat kedua ataupun Jumat ketiga ataupun Jumat terakhir. Mau sebulan 2 kali bisa, 4 kali bisa, ataupun sebulan sekali bisa, tiap hari Jumat. Ngapunten Ji Umi, Ji gimana untuk rekan-rekan kami tercinta ya, kita walaupun nggak sedarah tapi kita saudara, nggih. Matur nuwun, hanya itu usulan saya Umi, Ketua, Ibu Waka. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada azan, kita skorsing sebentar ya. Waktunya kebanyakan ya. Sampai salah sasaran dan hanya euforia atau latah. Karena kadang kita berbagi cuma di jalanan, ternyata nuwun sewu, pastinya kalimat Jumat berkah, pastinya kita mengharapkan keberkahan. Ini sekedar tanggapan saya. Satu, terkait nasi ponggol itu menurut saya sudah tidak efektif karena nasi ponggol bukan sesuatu banyak kemudian setelah dapat cuma digeletakin doang karena bukan sesuatu yang istimewa. Yang kedua, tepat sasaran itu diberikan kepada orang, misalkan orang tersebut benar-benar sholat seperti tatkala sholat Jumat itu kadang mereka sebenarnya saatnya lapar betul tapi mereka entah hari itu mau makan apa. Itu sekedar usulan saya pribadi menanggapi dari Mbak Niki yang namanya panjang sekali, Niki kayak gitu ya. Tapi nanti mungkin izin kalau saya boleh mengusulkan kita bisa berkolaborasi dengan Humairah yang pimpinannya Umi jadi lebih terkoordinir. Jadi usulan mohon dicatat oleh sekretaris. Ada usulan kedua terkait pelaksanaan Jumat berkah. Nanti bisa kita rapatkan lebih dalam lagi ya ketuanya sama sekretaris. Oke, yang lain ada usulan lagi? Sebentar ya ketua, saya lupa, nggih. Maksudnya sasarannya tukang beca, oh nggak setuju Umi. Ini ngapunten nggih Umi, nggih. Monggo. Oh yang sholat, nggih monggo. Jadi yang dimaksud kami ini Mbak Niki, mungkin punten saya pribadi sama Umi sering menyoroti terkait kegiatan Jumat berkah. Karena saya tidak maksud nyinyir ataupun mengecilkan tukang becak, tapi ketika mereka bulan Ramadan dengan terang-terangan makan, dengan terang-terangan dia tidak sholat, itu kok hati saya berontak ya. Saya pribadi terus kemudian disambung sama Umi lebih memilih ketika kita amal berupa sedekah, amal jariah ataupun apapun berusaha tepat sasaran supaya tidak mubazir atau musro yang tidak ada artinya. Jadi tadi saya sorotin kalau toh nasi ponggol lauknya jangan ditumpuk di atas yang jadi agak siang menjadi apa ya bahasanya ya, satu basi yang kedua bercampur sama nasi, ngelihat aja sudah mual kan kayak gitu. Bukan meremehkan makanan tapi makanan tersebut kemudian menjadi mubazir.
Jadi terkait itu Mbak Niki, mungkin pembahasannya akan lebih detail, lebih dalam. Tapi kita akan bertanya dulu sama anggota. Habis ini ketua menanyakan tentang 2 usulan tadi. Setelah 2 usulan, kita berikan kesempatan 1 usulan lagi. Ada yang mengusulkan lain lagi? Silakan. Mbak Murti. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Kenalan lagi lah ketua panitianya. nama saya Murti Ningsi. Kenal ibu-ibu, mbak-mbak dengan Mbak Murti Ningsi? Kenal. Udah kenal, nggak kenal. Ada yang belum kenal dan tidak mau kenal loh. Jangan tidak mau kenal. Oh, Siapa Mbak Musarah? Kenal nggak Mbak Musarah? Wah, itu katanya enggak. Oh hilang. Oke, terima kasih Bu Waka, Bu Ketua dan Umi. Ini saya ada usulan Umi, gimana? Kan kita di Srikan sudah ada UMKM ya. Nun sewu banget, saya kepengen memajukan UMKM. Setiap ada momen-momen itu, kepengen kita meriahkan Srikandi kita di Kota Tegal ini, Bu Waka, Bu Ketua. Kadang-kadang saya sendiri merasakan ya, ada UMKM sayang banget, momennya enggak kita pergunakan. Terutama nun sewu bagi rekan-rekan mereka yang sudah mendapatkan bantuan dari Basnas untuk UMKM-nya, monggo kita ramekan. Kalau memang berhalangan kan kita bisa koordinasi siapa-siapa yang mereka ada waktu untuk kita bisa saling kolaborasi dengan UMKM yang lainnya, maksud saya begitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini usulan terakhir, tapi saya kok lebih tertarik ya membahasnya ya. Kita sekalian bahas bagaimana ini usulan terakhir ini. Sepakat nggak? sepakat. Siapa yang mengusulkan dia siap jadi penanggung jawab dan koordinator. Mbak Murti siap jadi penanggung jawab dan koordinator. Siap. Sajikan ke kami pengurus. Jangan nanti ada usulan ketuanya remek ngurusin UMKM. Ketuanya cari ini, cari ono. Siapa yang mengusulkan itu punya tanggung jawab. Tugasnya ketua itu adalah berfungsi, dia itu memanage, ngatur teknisnya. Tapi penanggung jawab di lapangan harus ada. Saya melihat, izin ini rekan-rekan semuanya, ketika ikut pameran UMKM, kok Srikandi kesannya standnya apa adanya dan adanya apa ya? Kurang keren, kurang propertinya. Itu yang menurut saya harus ditata sebelum pelaksanaan. Mulai stand itu ada rak, ada tempat apalah seperti itu. Dan tidak hanya melulu hanya makanan. Kita lihat tetangga yang ikut UMKM, ada batik Tegalan, ada spray. Kenapa sih tidak kita koordinir rekan-rekan sini mau apa? Seperti itu. Jadi saya mengusulkan kepada Mbak Murti, tolong bentuk tim UMKM. Jangan tahu bulat, serba dadakan, dijawil. Akhirnya produk yang tersedia apa adanya dan adanya apa. Kita beli hanya sekedarnya saja, tapi bukan sesuatu yang kita beli karena tertarik. Kita beli karena hanya sekedar simpati, oh Srikandi. Akhirnya kita beli, kita bagikan lagi ke orang. Bukan karena kita beli, oh batiknya bagus, oh hijabnya bagus. Jadi seperti itu. Ini usulan saya kepada Mbak Murti, tolong bentuk tim UMKM. Boleh nanti rapat bersama di sini. Jadi tidak ngasal ikut. Itu usulan saya. Yang kedua tadi tentang Mbak Niki dan tentang rebana segala macam, nanti insya Allah ini harusnya masuk ke seksi agama. Seksi agama siapa ini ketua? Siapa? Iya, ada Teh Imas sama Mbak Fadilah. Ini berkaitan dengan usulan yang sifatnya religius. Memang harus kita sesuaikan dengan tupoksi supaya kita tuh tidak overlapping. Jadi sama-sama kita belajar tentang tupoksi supaya sesuai dengan tempatnya. Seperti hari ini kita mulai belajar, dan mungkin ke depan sekedar intermezzo, saya melihat kalau bicara warna
Hari ini semuanya warnanya orange, tapi orange-nya beda-beda. Ya, ada yang bisa bantu saya nggak UMKM mencarikan hijab warna sama, kita jual kepada anggota, nanti ada subsidi dari pengurus. UMKM langsung saya tantang, bisa nggak mencarikan hijab yang oranye sama, yang seperti punya ketua, ketua bisa berdiri menghadap ke belakang, yang ada seperti ininya, bisa. Ini tugasnya UMKM. Bu Neneng, ini Umi ada usul. Sebenarnya ada di sini kan ada Teh Yani itu ya, yang bisa jahit ya. Sebenarnya bisa ini untuk menggali kebisaannya Teh Yani. Bisa berbentuk jilbab, bisa berbentuk mukena, bisa berbentuk sepai, bentuk apapun, insya Allah bisa. Nanti misalnya ada beberapa dari anggota Sri Kandi yang kebisaannya untuk jahit siapa saja, kita tampung, terus kita ya koordinatornya tetap UMKM. Teh Yani yang sebagai penjahit atau siapapun, ini kebetulan Umi menyebut nama ya, tapi saya lebih menyebutkan siapapun dari anda semuanya pengen mengembangkan hasil karyanya, hubungi ketua UMKM. Kalau kita nobatkan Mbak Murti sebagai ketua UMKM, gimana sih ketua kita? Apalah namanya, koordinator UMKM atau apalah koordinator UMKM ya? Kita nobatkan siang hari ini Mbak Murti Ningsih sebagai koordinator UMKM Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Jadi semua dari rekan-rekan usulannya apa ditampung oleh Mbak Murti. Ketua sekedar mengetahui laporan dari koordinator UMKM. Kalau ketua semuanya, ketua sendiri kegiatannya sudah ada 1220. Betul nggak? Padat sekali. Jadi semua usulan supaya kita sesuai tadi jalurnya, Mbak Murti nampung semuanya, kemudian beliau bikin proposalnya, usulkan kepada pengurus, nanti pengurus yang akan mengkoreksi, memberikan usulan dan lain-lain, menerima atau tidaknya. Jadi terkait seperti contoh tadi disebutkan Mbak Yani, Teh Yani ini tahu mau pengennya apa, pengen ngembangin apa, monggo. Tapi yang pasti saya berikan proyek pertama buat UMKM. Sri Kandi ada berapa anggota yang aktif? Yang aktif ketua? 40 hijab oranye yang sama. Saya proyeknya kepada Mbak Murti Ningsih. Nanti kita jual dengan harga standar, 50%-nya subsidi dari kami. Oke, seperti itu. Siap dikerjakan, bulan depan sudah ready? Insya Allah siap. Bulan depan sudah ready. Jadi Mbak Ernest yang orange agak tua nanti berubah. Kalau saya sama Umi ini beda ya. Mau dong. Mau dong. Saya juga bingung kalau mau dongnya nih ya. Ya, nanti bisa diatur. Ini UMKM bisa nggak bikin hijab yang seperti ini Mbak UMKM? Bisa Mbak UMKM. Insya Allah Bisa. Ya. Jadi bisa jualan. Sebenarnya semua atributnya itu dijual oleh UMKM-nya Sri Kandi. Pengen blazer yang seperti apa, pengen rompi, pengen pin, itu hubungannya dengan UMKM. Jadi kalau bazar itu ada souvenir-souvenir muknya, tumblernya, itu semua UMKM bisa pegang loh ya. Jadi pameran itu barangnya tidak basi. Karena saya melihat kalau pamerannya makanan matang kayak Mbak Niki, agak panik nih. Lagi Niki. Nah, karena Nikinya banyak ya. lagi rendang, keter. Tuh kata Umi lagi rendang edur. Karena yang dijual makanan basah yang resiko basi. Akhirnya ketika jamnya sudah siang, panik, turun harga. Udah deh, sekian aja. Betul nggak Mi? Nah, sebenarnya itu tidak sehat kalau kita berdagang seperti itu. UMKM itu memang jamnya kita nggak tahu. Lain mungkin kalau Mbak Niki open PO ya, yang pasti-pasti saja. Tapi terkait dengan UMKM, tolong produknya itu yang aman, yang dihandle siapapun. Nanti terkait teknisnya, monggo dari Mbak Murti bisa mengatur. Kami percayakanlah dengan jagonya UMKM. Monggo silakan Ketua bisa menambahkan. Izin Ibu Waka, untuk UMKM itu kesulitannya ketika ada bazar itu tidak ada yang mau tanggung jawab untuk Ada wadahnya. lah itu wadahnya. ini makanya
saya membentuk UMKM kemarin sama Mbak Murti, kalau kamu siap menjadi ketua UMKM, kamu berani nggak? Kalau ada yang nggak mau jaga, kamu yang jaga, siap kayak gitu. Jadi saya alhamdulillah, karena kesulitan kita di SDM-nya, ketika ada kegiatan bazar, karena tidak ada uang, jadi kan bermalas-malasan ya. Tapi aku lihat Mbak Murti itu enggak. Jadi Mbak, tolong biar UMKM-nya jalan, itu jenengan kalau ada kegiatan bazar, jualan korden, jualan apa yang ada di jenengan, di siapa yang ada punya produk di sini dimasukkan, karena apa? Mbak Murti siap untuk nanti dengan timnya untuk bisa membuat jadwal ya Mbak, nantinya ya Mbak Murti. Halo ya Mbak Murti ya. Saya minta tolong Sri Kandi untuk kegiatan UMKM seperti Mbak Jaitun itu punya bisnis jahit dan model-modelnya banyak juga. Terus Mbak Teh Yani juga penjahit, dikeluarkan saat ada kegiatan bazar, ataupun bolehkah diizinkan untuk buaka di sini untuk kegiatan UMKM, ada tempat sedikit untuk misalnya penyediaan untuk mori, untuk kerudung, untuk korden. Jadi semua anggota kalau mau belinya di UMKM-nya Sri Kandi. Jadi untuk kita bikin koperasi kecil, UMKM yang disediakan namanya, bukan kalau koperasi terlalu itu ya Mi. Oh iya, iya. Kalau koperasi memang rumit sekali, intinya kayak toko Sri Kandi kayak gitu. Jadi nanti tolong kalau ada kegiatan yang memang disediakan di Sri Kandi, bisa pesan di anggota Sri Kandi juga. Jadi dari kita untuk kita apa ya, biar UMKM Sri Kandi itu bisa berjalan. Sebenarnya banyak ya, misalnya sembako saja seperti ini, kita akan membagi ke ojol. Ketika koperasi kita menyediakan beras, gula, minyak, kenapa harus beli di luar? Ya, kenapa keuntungannya harus orang lain? Oke, inilah tugas dan fungsinya koordinator UMKM. Kita akan membahas ini butuh waktu sendiri, khusus bagaimana mekanisme dan teknisnya UMKM. Jadi usulan terakhir dari Mbak Murti ini luar biasa, kita berikan apresiasi. Tentang kita semua di UMKM itu adalah bagian semi koperasi lah. Apapun yang dibutuhkan anggota, setiap kita berkegiatan, kita tinggal menghubunginya koordinator UMKM. Kita butuh door prize loh, hubungin UMKM. Kita butuh beras loh, kita hubungin dengan tim UMKM. Bersedia Mbak Murti untuk handle seperti itu? Jenengan sudah punya tim bayangan yang akan menjadi tim yang solid? Insya Allah. Insya Allah. Berapa orang yang jenengan butuhin? Mbak Murti pilih orang yang tepat dan di sini ada yang langsung ini enggak? Yes, betul Mi. Artinya di sini yang ada di sini, usulan Mbak Murti ini disupport nggak sama rekan-rekan semua di sini? Oke, yang mau bergabung dengan UMKM-nya Mbak Murti ini sih? Mbak Sarah. Oke, tunjuk jari dan silakan. Kok cuma 1, 2, ayo. Mbak Niki, Mbak Sarah, 3, Mbak ini. Nanti akan kita kembangkan temenan. Hari memang niat tenaga nih, kita kembangkan. Ayo coba bisa. Kita hitung jarinya yang mau ikut bergabung dengan UMKM dalam koordinatornya Mbak Murti Ningsih. Saya tunjuk jari, saya ikut, saya katakan produk. Mbak Ranti, ayo Mbak Ranti. Mbak Ranti tunjukkan saya hitung kebisaannya. di sana. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setidaknya ada kurang lebih 12 atau 13 bisa bergabung. Tim yang bagus kalau jumlahnya bisa sampai 13 orang, yang semuanya nanti dikoordinir oleh Mbak Murti Ningsih. Tadi jangan sekedar tunjuk jari ya, habis ini merapat kirim datanya ke Mbak Murti Ningsih. Karena kita langsung follow up produknya apa, jualnya apa, supaya terkoordinir dengan bagus. Masalah stand, masalah tempat bukan masalah.
Oke, selanjutnya waktu saya aturkan kepada Sebentar Bu Neneng, beri waktu Umi untuk menyampaikan tentang UMKM. Sebentar. Karena era lagi mumet seluruh duit. Indonesia lagi terpuruk ke ekonominya. Jadi saat ini Sri Kandi yang harus bangkit. Kita tidak usah muluk-muluk dalam berusaha, dalam mendirikan UMKM. Kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh ibu rumah tangga diwajibkan, misalnya sehari dalam rumah tangga Sri Kandi membeli 1 kilogram beras untuk 1 keluarga, belinya di UMKM Sri Kandi. Gula misalnya seperempat karena ada tamu, teh 3 biji dihitung. Kalau 1 bulan terlalu besar, 1 minggu kebutuhan untuk 1 minggu. Tapi hukumnya wajib ain beli di UMKM Sri Kandi. Setuju apa tidak? Nanti belanja masalah murah, nanti Umi tunjukkan. Dari kebutuhan pokok dulu, misalnya beras, minyak, gula, teh, apalagi yang sembako yang paling pokok, rinso, daya, sabun, apalagi telur. Saya bisa kerjasama untuk membantu Sri Kandi. Nanti Mbak Murti sebagai ketuanya akan Umi gandeng. Sayuran yang seharga Rp5.000 apa saja, ini kan lagi booming-boomingnya, lagi heboh-hebohnya. Kita adakan dari oleh untuk Sri Kandi. Ekonomi jangan dibiarkan mengkayakan orang yang sudah kaya. Indomaret pisuki, Alfamart pisuki. Ini loh saatnya kita memikirkan keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum naro. Ketika ekonomi kita sudah bisa diatasi, semuanya akan bisa diatasi. Anak wong ngelih pikiran ngalih karena betul apa betul? Di sini seperti banyak nyuwun sewu, tidak cerita Bu Neneng sing singgel barana wis sugih nemen, Mbak Eli Susmini enggak. Ya, sekelas seperti Mbak Ranti, Teh Yani yang betul-betul berdiri di kaki. Kalau tidak bekerja keras tidak bisa membiayai putra dan putrinya untuk pendidikan yang lebih bagus. Ya Mbak Ranti, Mbak Ranti sing ngatus apa? Sing ngatus apa? Gusti Allah ya. Teh Yani sing ngatus apa? Ini sudah mulai kita pikirkan ini. Kita bisa belanja sayuran di penjalan dengan harga, jangan muluk-muluk kita keuntungan. Misalnya Rp500 saja. Andai kata dalam keluarga Sri Kandi yang berjumlah 30 atau 40, kemudian punya keluarga lagi yang satu hari 100 orang kita bisa jual sayuran, niscaya kita akan menghasilkan 500 kali 100 misalnya. Sudah berapa? 500 kali 100 rupiah misalnya 50.000 rupiah, no, bukan 5.000. Itu baru dari sayuran, belum berasnya. 1 kilo sehari atau ada yang setengah kilo, kita bikin rata-rata 1 kilo ya. Dalam satu keluarga yang ada 2, 3, 4 anak, atau enggak, keluarga inti 2, 3, 4, 5 ya, adanya anaknya 1, 2, 3. Misalnya 1 kilo, kita beli beras harganya sekarang berapa? 14, 15, sing paling murah 13, 15. Ibu-ibu makannya yang kelas berapa? Yang menengah 14, 15, 13,5 Umi.
keuntungan yang 1 kilo ada 1.000? Ada. Bisa 1.000 rupiah ya? Bisa dong. Kita tinggal kerjasama, kita bisa memilih yang harganya siri. Kalau bisa 100 keluarga bisa beli di Sri Kandi, 1.000 kali 100 berapa? 100.000, sudah ada keuntungan 150.000. Sayuran baru sama beras, belum minyaknya, belum gulanya, belum tehnya, belum indominya. Sing duwe bocah enom ke mesti indomie. Belum telurnya, kita bisa mengambil ini di sini. Ini paling murah telur di Kota Tegal. Pasifik ke selatan apa Bu? Nenek Bu? Bukan, ini apa ya Bu? Yang dulu bukan Mitra Mahal. Bukan. Pasifik ke selatan yang madepnya ke timur. Apa yang namanya ya? Yang itu kayak Swalayan Mall apa Bu? Bebek telur termurah di Kota yang bisa dijual lagi. Dan tidak akan beda dengan jenengan jual lagi saja, tidak lebih mahal Berarti dari buka yang lain. toko Sri Kandi dong Mi. Kita online Bu, bukan toko Bu. Jadi kita tidak mau capek bakul inser. Iya Mi, toko Sri Kandi itu kan tidak berarti kita punya toko real. Iya, Artinya betul. boleh dong. Ini saya mengambil alih apa yang disampaikan Umi, mempersingkat aja karena kita komit dengan jam 12 siang kita pemotongan tumpeng. Jadi intinya usulan Umi yang luar biasa ini, kita bentuk toko Sri Kandi, entah bentuknya toko online ataupun apa. Ini kita kembalikan Mbak Murti selaku koordinator UMKM, tolong koordinasi lagi untuk konsultasi dengan Umi Nur Saadah. Jadi tidak ngasal, kita manfaatkan konsultan yang ada di Sri Kandi, konsultan ekonomi kita, menteri keuangan kita yang keren, gak kalah sama Purbaya. Jadi biar ekonominya Sri Kandi semuanya terangkat. Setuju semuanya Mbak? Oke. Lebih setuju lagi kalau potong tumpeng kali ya. Iya, jadi usulan Umi terima kasih, kami haturkan terima kasih yang luar biasa, apresiasi Umi yang luar biasa ini. 3 usulan sudah kita tampung, tinggal nanti eksekusi dari usulan ini akan di follow up oleh utamanya tadi yang mengusulkan. Yang mengusulkan habis mengusulkan nggak boleh pergi, harus merapat kepada pengurus. Penting. Iya, ini usulan Mbak Niki juga diterima, tidak ditolak, akan tetapi teknisnya kita berbeda, yang lebih nilai pahalanya jelas. Jadi setelah ini yang 3 orang mengusulkan rapat lagi, oke? Jadi yang lain bisa menikmati sambil makan siang, potong tumpeng. Baik, ini ya Mia, izin ya. Kita sambung setelah pemotongan tumpeng, habis sholat sambil nunggu ojol yang datang di 12:30. Nanti bisa tadi yang mengusulkan segala usulannya kita matangkan. Jangan usul asal usul, tapi usul itu punya tanggung jawab yang tetap disupport oleh pengurus. Potong tumpengnya ya. Sri Kandi Pemuda Pancasila diberikan anggotanya dibarengi sehat, panjang usia, murah rezeki. Pembagian sembako sebagai bentuk bakti sosial Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Yang belum air aqua bisa ambil.
wabarakatuh.